Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kembali lagi di channel Furqan Nasir. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Bagaimana semuanya aktivitas kalian hari ini? Semua terpantau aman, semua terlayani aman. Oke teman-teman, dan saatnya malam hari ini kalian harus menonton video saya, yaitu video tentang teman-teman, kata-kata ini yang kayaknya bisa dibilang bisa dapat dengan kehidupannya kita yang kita lagi lalui, dari segi percintaan, dari segi pokoknya semuanya lah teman-teman. Sido titik tenar, pokoknya kalian harus baca caption-captionnya, itu juga wah bagus-bagus teman-teman. Pokoknya bakal enjoy teman-teman. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Furqan Nasir. Dukung terus yang sudah didukung, terima kasih. Yang sudah subscribe, terima kasih. Pokoknya bakal enjoy. Namanya ini adalah cewek kenapa suka banget masukin tangannya ke kantong hoodie cowoknya pas dibonceng naik motor. Coba jelaskan. Ya kan, kalau ya yang pacaran, maksudnya yang jomblo minggir dulu dah, kayak gitu. Kita ini minggir dulu. dulu pernah kayak begitu, cuma ya memang sih memasukkan tangannya itu kenapa sih? Mungkin karena dingin, tapi kadang aku sendiri yang memasukkan, takut tangannya tua dinginan kalau pas pulang malam atau pas jalan keluar malam gitu sih. Oh my god. Wow. Biar aja. Santai, los. Coba bayangin tiba-tiba dia bikin story fotomu, dikasih caption semoga tenang dalam sana. Bajindul. Bangsat kau. Semoga tenang dalam sana, dikira semoga bahagia bersama saya atau apa, captionnya yang senang begini. Ini captionnya parah sih, separah banget. Koplai. Oke, next. Kok bisa tuh loh? Kamu punya nggak sih teman yang rambutnya kayak Astagfirullahaladzim. Story necah dino iki. Oke, memang story ini lagi banyak banget story ini, koplak ini. Tapi kok bisa motornya bersamaan begini, set baru jatuh, entah didorong bareng halus seperti itu atau gimana. Selain ya udah nggak apa-apa, kata terpasrah versi kalian apa ya? Ya kalau lagi marahan ya udah nggak apa-apa, ya udah gimana. Kalau perempuan terserah, iya itu sudah level tinggi sih. Kasih tips hubungan biar langgeng. Kalau dalam masa pacaran nggak mungkin dibilang langgeng tuh, pasti tetap yang ngejalani itu. Oke, kita sharing malam ini tentang sebuah kata-kata yang maksudnya bisa menjuru ke ini, yang pengalaman saya sendiri. Kasih tips hubungan biar langgeng. Oke, hubungan biar langgeng aku kalau bisa dibilang berhubungan dengan yang sebelumnya itu, kok boleh bilang jalan 8 tahun bisa selanggeng itu selama itu. Kenapa bisa teman-teman, kenapa bisa selama itu? Yang pertama, sebelumnya saya yang pengen serius. Kedua mungkin sama-sama sudah pengen serius semua, cuma memang Allah yang membuka jalan, kita yang merencanakan, tapi Allah yang tahu mana yang baik. Akhirnya memang selesai begitu aja. Jadinya ya kalau enggak malah jadi curhat goblok. Tips langgengnya saling percaya, saling jujur. Tapi saling jujur, intinya jujur, percaya. Jangan sampai membuat salah satu pasangan Anda hilang kepercayaan kepada Anda. Tetap kalau seandainya dia kembali pun nggak akan sama, bener seperti ibarat kertas lurus, kalian remas, kalian luruskan lagi, tetap masih ada garis-garisnya. Seperti itu teman-teman. Oke, saling percaya dan jujur, itu aja sih. Dan satu lagi, lah. Next teman-teman. Cuma teman kok, kalimat sederhana yang ngebuat pikiran kemana-mana. Bener banget. Cuma teman, kata-kata cuma teman dalam sebuah hubungan itu jangan pernah dipakai, karena entah kita bisa menerima atau enggak dari salah satu pihak, atau cowok atau cewek. Jadinya kadang kita bilang kayak contoh saja, kita cowok
langsung kita lagi chat ada temen, langsung kita bilang cuma temen kok, hati kan cewek, cuma temen kok tapi kok kayak gini, nanti jadinya begini, jadi penasaran dan akhirnya ujung-ujungnya bertengkar. Dan kalau seandainya yang cowok juga kadang, apalagi cowoknya pencemburu atau ini salah satunya pencemburu, itu bisa mengakibatkan hubungan itu renggang, kayak nggak percaya banget. Masalahnya kalau cowok, apalagi cowok seandainya cewek yang ketangkap begitu, cuma teman, cuma saudara, itu yang tiba-tiba tapi chatnya ke arah ke situ, aduh itu sangat hati nyesek. Karena aku pernah ngerasakan satu kali itu, rasanya seperti ada gumpalan di dada itu, mangkel, kayak mau nggak bisa ngomong. Pokoknya next teman-teman, mau jadi curhat, next. Goblok. Hanya satu, ini yang lagi viral teman-teman, Parakan 01. Aku hanya memintamu satu padamu, tolong cintai aku dengan setulus hatimu. Iya mas, kabarnya sudah nikah. Jadi jangan ini ya, cowok sama teman asu mbut kire goblok mano cowok sama doinya I love you mausun tium pluk ayang alkarmu. Tapi memang kebanyakan begitu sih, entah kenapa cewek itu kadang, apalagi begini teman-teman, kalian pernah debat nggak ke sama pacar, debat sama cewek ini, kalau kita di WA tuh kayak ya panjang lebar, tapi kalau sudah ketemu ceweknya itu kayaknya lebih garang. Jadi kita tuh tinggal iya maaf nggak diulangi lagi. Pernah kayak gitu nggak teman-teman? Yang cowok ini, yang cowok. Kalau saya dulu begitu sih, kayak di chat aku baru ngerasa kayak akhir-akhir ini kayak dulu tuh kayak kenapa kok bisa begitu, maksudnya gitulah, you know lah masih curhat. Nah apa sih cowok kalau lagi manja gemes banget kan jadi ngerasa punya bayi gede. Gimana para pihak cewek ini, pertanyaan ini cewek yang bikin satu, kenapa sih cowok kalau lagi manja gemes banget kan jadi ngerasa punya bayi gede, habis itu punya bayi gede harus ngapain? Next teman-teman, soal mengagumimu aku nomor 1, tapi kalau soal memilikimu mungkin aku masih halu. Tag ke siapapun kalian, para cowok atau para betina, kalau kalian masih mengagumi seseorang, toh seperti benar nih, kalau mengagumi seseorang nomor 1, tapi kalau soal memiliki mungkin masih halu, sumpah. Ya bener sih kata-katanya anjir. Soal mengagumimu aku nomor 1, tapi kalau soal memilikimu aku masih halu. Bener, masih halu, masih meraba-raba. Oke next teman-teman, masih ada nggak sih cewek yang berpikiran kayak gini? Masih ada nggak sih cewek yang berpikiran kayak gini, gue udah punya cowok ngapain harus respon cewek lain? Ada nggak? Tapi biasanya juga dari step-step insan sih, nggak bisa menyalahkan satu. Terus cewek cowok semua sama-sama salah, semua ada satu. Yang penting bertemu dengan orang yang tepat akan membuat dirimu menjadi orang yang sempurna pokoknya. Bener. Tapi semuanya kembalikan kepada Allah. Pokoknya pilihannya kita belum tentu baik, pilihan Allah itu pasti sudah baik. Yang kita lihat belum baik, tapi Allah itu sudah tahu itu baik. Jadinya tetap selalu itu. Ya pokoknya itulah. Oke teman-teman, ini video yang kayak kata ibu, anak cowok nggak boleh cengeng, bener nggak boleh cengeng. Aku sumpah, ini aku satu kali video ini di salah satu teman di story FB itu, saya lihat sakit banget sih, rasanya kayak nusuk tulang belakang. Lihat teman-teman, ini cewek lagi VC-an, dia lagi habis itu week teman-teman. Sakit banget sumpah itu. Saya merasa kayak Sanding itu di posisi gue, buana itu cewek gue di sana. Tapi makanya jangan pacaran, mending kita langsung nikah aja, Rasa titik. Oke, next teman-teman. Rasa titik dewasanya seorang bisa dilihat dari jarangnya dia upload story WA atau Instagram. Kasihan yang jadi all shop nggak dewasa. Iyalah, nggak bisa mendetek langsung orang yang sering upload story langsung itu bisa dilihat itu dewasa atau enggak, jarang atau enggak, yang ya bener Mbak, aku dukung Mbak dukung Melia dirimu mantap.
kasih tahu gimana caranya nolak cowok secara halus tanpa nyakitin perasaan dia. Kita jalani aja dulu. Itu cara cewek paling sering digunakan. Kita jalani dulu, kita kayak nembak, pengen komitmen, pengen serius. Tiba-tiba cewek bilang kita jalani dulu, nanti saling kenal. Tiba-tiba kita jalani dulu, udah belok kiri, kita masih jalani dulu. Dan lama-lama dia sudah sama ini, kita masih jalani dan bangsat kau. selesai. Sampai situ aja. Fasenya seperti itu kebanyakan. Calon mertuanya nanya, kok mau sama anak saya? Kalian jawab apa? Oke, ini next, ini terakhir teman-teman. Misalnya calon mertua nanya kok mau sama anak saya, kalian jawab apa? Kalau saya bilang saya cinta, ada salah satu yang Cak Nun bilang adalah, atau ini bilang itu bukan, kalau cinta itu nggak harus ada kalkulasi. Benar, cinta itu nggak ada kalkulasi. Pokoknya kalau saya bilang ini jawaban berat ini. Misalnya calon mertua kok mau sama anak saya, kalian jawab apa? Saya bilang adalah saya melihat anak ibu adalah, maksudnya saya begini, sebentar. Saya melihat anak ibu yang tidak ada di diri saya. Jadi anggapan gimana sih, kayak aduh gimana sih kok jadi bulat malah. Thank you very much, everybody. Misi misalnya calon mertua katanya kamu kok mau sama anak saya, kalian jawab apa? Saya akan jawab misalnya calon mertua nanya kok mau sama anak saya, kalian mau jawab apa? Kalau saya jawabnya, kalau saya bilang karena ini itu bukan ini. Kalau tanya Cak Nun bilang atau Cak siapa itu yang bilang bahwa cinta itu tidak ada kalkulasi. Kalau sudah dibilang karena ini sudah entahlah. Ini pertanyaan sulit banget sih. Aku kayaknya belum bisa jawab. Kalau seandainya ditanya sama mertua besok kenapa milih saya anak saya, karena yang saya bisa bilang adalah anak ibu yang bisa menyempurnakan saya, dan yang saya pun insya Allah bisa menyempurnakan anak ibu. Dalam kategori kan maksudnya saling melengkapi, begitulah teman-teman. Seperti itu enggak sih? Ini pertanyaan bener, aku kayaknya harus memikirkan ini sih. Terus tiba-tiba bisa ada yang mertua yang bilang ini, ini benar-benar ini harus dipikirkan. Oke, sampai sini aja, aku malah jadi pemikiran. Oke, sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Furqan SR. Pokoknya dukung terus, yang sudah dukung terima kasih, yang sudah subscribe terima kasih. Ini sudah terlalu lama pokoknya teman-teman. Pokoknya bakal enjoy, pokoknya kalian harus follow akunnya Rasido.Tenar. Pokoknya bakal enjoy teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.